Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, saya merasa berbahagia dan bangga berjumpa dengan Anda semua. Mengapa? Karena Anda adalah orang-orang yang dahsyat. Sudah setuju? Anda orang dahsyat. Loh, kok tidak ada respon bahwa kalau Anda orang dahsyat? Saya sedang berbicara kepada orang-orang yang luar biasa. Orang-orang pilihan Tuhan. Bukan sekedar basa-basi, sebab Alkitab saya mengatakan seperti itu. Bahwa Tuhan, karya cipta Tuhan adalah dahsyat dan ajaib adanya. Siapa karya cipta Tuhan? Anda. Ya termasuk saya juga dong. Kalau Anda semua dahsyat, saya jadi apa nih? Saya lebih dahsyat dong. Kenapa? Karena Anda berdoa buat saya, sehingga saya lebih dahsyat supaya saya bisa bagi sesuatu yang Tuhan ingin Anda dapatkan dari saya. Karena itu Tuhan sedang menaruhkan bahan-bahan di dalam memori pikiran saya, di dalam hati saya, dan Tuhan urapi. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta dikejutkan dengan ada bom. Di sela-sela itu ada satu orang yang menonjol sekali yang bernama Untung Sang Haji, atau bukan Untung kita ya. Nama orang tersebut tiba-tiba menjadi populer, kenapa? Tapi hari-hari ini hilang loh. Sempat beberapa hari bahkan diwawancarai oleh awak TV, para wartawan. Mengapa seperti itu? Konon peristiwa itu terjadi, orang yang saya sebutkan tadi itu ada tampil di depan. Dan dia telah melumpuhkan 2 teroris. Setelah itu memang namanya tidak tercatat. Saya juga tidak tahu. Karena saya dengar dari televisi wawancara 2 orang yang dilumpuhkan. Ditanya sama wartawan, mengapa Bapak bisa seperti itu? Jitu lagi tembakannya. 1 kena pala. Langsung rubuh. Dan orang tersebut setelah ditelusuri yang bernama Untung Sang Haji adalah seorang pelatih, polisi sebagai pelatih. Dan dia ahli di dalam hal memanah dan ahli dalam hal menembak. Ketika ditanya mengapa Bapak tembakannya jitu, itu semua kenapa? Terlatih. Bilang karena terlatih. Anda juga orang hebat, Anda juga orang yang dahsyat, tetapi tidak sekedar cuma hanya sebutan dahsyat, perlu dilatih. Bilang loh, perlu dilatih. Tidak hanya dilatih untuk datang ke gereja, tetapi dilatih untuk memaksimalkan hidup kita supaya Tuhan dipermuliakan. Keluar dari pemikiran seperti itu, saudaraku, tahukah Anda yang dikatakan Alkitab bahwa kita itu dahsyat, tubuh kita yang dahsyat ini dikatakan dari sejak kandungan ibu, waktu ditenun itu Tuhan merekam. Tubuh kita itu direkam oleh Tuhan. Tubuh kita itu terdiri dari daging-daging yang diikat oleh urat. Kemudian dikendalikan oleh otak yang segede bakpao. Maka ini penting nih. Jangan dibuat main gangsing. Karena sama gedenya sama gangsing. Semalam Pak Habibie memberikan komentar mantap sekali, nanti saya ceritakan. Itu hubungan dengan bakpao sini nih. Bakpao itu penting sekali. Dikendalikan oleh otak. Kemudian distimulasi oleh darah yang disalurkan atau yang digerakkan oleh saraf-saraf yang kecil-kecil itu. Dan kekuatan itu ada di situ. Sehingga menjadi tubuh yang seharusnya Alkitab katakan apa? Dahsyat. Manakala kita melihat begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, sesuai dengan firman Tuhan katakan atau tidak? Jangan karena dahsyat itu cuma hanya tertulis dalam Alkitab. Tetapi kedahsyatan itu tidak pernah kita lihat. Mengapa?
Jawabannya cuma satu, karena tubuh kita terdiri dari daging. Tepuk kiri kanan, tubuhmu itu dari daging tuh. Nah kita mau lihat daging itu gimana sih? Alkitab lah yang akan bicara, bukan babe yang bicara. Daging kita itu gimana? Coba kita lihat Alkitab. Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41 berkata seperti ini. Dan ikuti saya, kita sama-sama baca. Matius pasal 6 ayat 41 berkata seperti ini. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tepuk lagi itu. Apa yang dikasih tahu? Apa yang Anda mau katakan kepada mereka? Tuh dagingmu tuh lemah. Ngomongnya saja hebat di gereja, amin, amin, amin. Lemah tuh. Keluar dari gereja apa? Memble lagi. Karena Alkitab saya berkata seperti itu. Yang ngomong Tuhan Yesus loh. Daging kita lemah. Itulah sebabnya ada warning. Apa warningnya? Hati-hati, ada pencobaan. Jangan jatuh. Artinya apa? Setiap kita punya potensi jatuh. Jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apa? Anak-anak muda pencobaan dalam hal seks bebas. Para pengusaha jatuh dalam pencobaan apa? Jatuh dalam kemiskinan. Jatuh dalam keangkuhan kalau udah kaya. Kan begitu. Ya kan? Kalau udah kaya, kekayaan jadi angku. Kalau pintar, kepintaran jadi apa? Jadi angku juga. Kalau bodoh, ada yang bodoh juga angku tuh. Ya kan? Jatuh dalam kebodohan, nggak mau belajar. Terima nasib, memang dari sananya begitu kok. Itu Bang Jin itu. Ya, bukan Bang Jin. Dari sananya udah begitu. Dari mana? Dari nenek moyang. Gak bisa. Itulah sebabnya Alkitab berkata berjaga-jaga dan berdoa. Orang Kristen suka yang namanya berdoa. Saya setuju. Saya setuju doa itu penting. Menyembah Tuhan penting. Saya juga lakukan itu. Tapi tidak cukup hanya berdoa. Menyembah. Dan Alkitab kata berjaga. Apa itu kata berjaga? Anak kecil juga mesti tahu kalau berjaga itu berhubungan dengan fisik. Berjaga itu berhubungan dengan fisik itu. Berjaga itu berhubungan dengan tubuh kita. Berhubungan dengan intelektualitas kita. Jadi orang Kristen ini diajarin berdoa terus. Kok babe ngomongnya begitu? Penting itu doa. Tapi tidak cukup cuma berdoa. Kalau dengan doa kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Kalah kita sama agama saya dulu. Dulu kita diminta doa. Setiap hari ada penambahan. Mertua saya bilang sama saya sudah ada kemajuan. Ini berapa tahun yang lalu? 5.000 kalau tidak salah tuh hari. Dia manggut-manggut 5.000 kali atau 500 kali saya lupa. Mereka hitung manggut-manggutnya. Iko. Dari luar gua dengar kangkung. Saya bilang ngeledek. Tapi yang saya dengar itu kalau salah ya ampunin saya. Ada lagi itu, yang satu. 5 kali. Anda belum bangun, dia sudah sembahyang tuh. Halo? Ya Pak iya? Ya toh? Akhirnya agama mengajarkan kita terus berdoa tapi kita ketinggalan. Ada satu bagian yang Tuhan sendiri minta kita. Doa itu berhubungan dengan roh. Roh kita itu penurut. Tetapi berjaga-jaga berhubungan dengan daging. Karena itu Alkitab katakan supaya kita dihindari atau kuat menghadapi pencobaan. Selain kita menghadapi pencobaan,
kita juga kuat untuk melawannya. Bukan hanya kuat bertahan, tapi kita juga bisa melawannya. Tapi lebih daripada itu saudaraku, saya teringat dengan seorang kiai dulu suka bicara begini. Manakala Anda kalau sembahyang yang cukup, Anda membiarkan dirimu, tubuhmu dilatih untuk sembahyang lewat puasa. Maka apa yang akan terjadi? Engkau akan menemukan kepekaan batinmu. Sehingga akan tumbuh rasa persaudaraanmu semakin tinggi. Sehingga engkau bisa menangkap sinyal. Di sana sini ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang sedang berteriak-teriak kepada Allah yang besar. Saya nggak pakai bahasa dia. Allah yang besar. Yang setiap hari membutuhkan pertolongannya. Kepada siapa Allah itu perintahkan? Kepada hamba-hambanya yang peka itu. Yang selalu datang kepada dia itu. Bukan hanya peka mendengar, tetapi juga mampu menjalankannya. Saya setuju tuh. Tapi kita peka mendengar bahwa di sana sini ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi begitu kita dengar di sana sini ada yang membutuhkan pertolongan. Orang Kristen paling gape, kata orang Jakarta. Masuk kamar berdoa. Mari kita doa puasa. Mari kita berdoa syafaat. Untuk apa? Untuk bangsa ini. Saya setuju. Tapi Anda lupa dalam kitab Yeremia berkata, di mana engkau kutempatkan, hendaklah engkau berdoa dan apa? Usahakan. Harus ada tindakan nyata saudaraku. Ada actionnya. Nanti tanggal 29 ada deklarasi untuk kita buat sesuatu di gereja ini. Saya belum tahu, ketuanya sudah balik dia. Dari Medan barusan saja. Dia akan deklarasikan untuk kita bukan hanya sekedar berdoa tapi kita ada action bersama. 21 hari doa, namanya doa apa? Doa Daniel ya kalau di Alkitab. Tapi saya tidak ambil dari situ. Ya tiba-tiba saja saya bilang 21 hari ya sudahlah. Psalm 21 lah. Tapi doa yang saya lebih maksudkan adalah menjadikan kekuatan atau menghadirkan tabut Allah. Mematahkan kepala Dagon. Menciptakan suasana rumah Obed-Edom. Kita bangun rumah Allah. Ada 3 pentahapan, nanti penjelasannya. Nah, saudara, Alkitab katakan seperti itu. Bahwa daging perlu dilatih. Mengapa? Karena daging itu diperlukan oleh roh. Kita lihat lagi saudara. Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22 berkata seperti itu. Ini khotbah saya loh. Sebelum kita memasuki tahun baru, saya menyampaikan ini penting buat kita. Tahapannya. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 22 berkata seperti itu. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan tiba-tiba bacanya kok makin redup gitu. Ya. Saudara kalau membaca ini apa yang Anda dapatkan di situ? Saya temukan ada 3 hal penting sekali. Pertama iman. Ya Pak ya? Memang kekristenan manusia itu hidup oleh iman. Ya, bukan hidup oleh amin, itu penting. Iman itu menghadirkan Tuhan. Iman itu menghadirkan Tuhan. Kita nggak akan bisa bertemu Tuhan, kita tidak akan bisa menyentuh Tuhan tanpa iman. Bilang, iman. Itu betul. Yang kita sudah ajarkan orang Kristen, saya tidak perlu ragukan. Anda datang ke gereja karena Anda percaya bahwa kita perlu ibadah. Itu sebenarnya merupakan manifestasi iman. Dan jikalau kita datang ke gereja karena iman, kira-kira Tuhan hadir enggak? Hadir.
Tetapi kalau Tuhan hanya hadir di gereja gak cukup. Tuhan perlu diam dalam hati. Dan yang kedua, perlu dibersihkan hati. Masih ingat khotbah saya? Sebelum kita mengakhiri tahun 2015, bersihkan wadah, bersihkan hati. Kenapa? Karena Tuhan ingin diam di dalam. Anda mau merit aja kamar dicat kok. Ya Pak ya, siapa yang mau merit ini? Udah bersih itu kamar-kamar ya kan? Mau nikah ya kan? Udah dicat, pasang AC. Hadirkan suami, hadirkan istri aja Anda sibuk. Gimana hadirkan Tuhan Yesus? Ya, harusnya lebih dari itu. Saudara, mengapa kita sulit melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita? Karena kita hanya punya iman, menghadirkannya, tapi kita tidak memiliki tempat untuk Dia berkarya. Itu penting. Tetapi tidak cukup. Cuman hanya hadirkan Dia diam di dalam tubuhmu. Dan kalau cuma hadir diam dalam tubuh kita, itu yang jadi masalah ini. Kekristenan ini lupa dan tidak pernah diajarkan. Saya tidak mengatakan di luar, kayaknya di gereja kita jarang diajarkan. Tapi Tuhan minta saya ajarkan kepada kita. Kalau hadirkan itu tanpa ada sesuatu bermasalah. Itulah sebabnya ada kalimat yang terakhir. Tubuh yang dibasuh, tubuh yang ditahirkan. Artinya apa? Ada tubuh yang dipersiapkan. Jadi bukan hanya saja kita beri tempat buat Dia diam, tetapi tubuh ini harus ditahirkan, dipersiapkan, dilatih. Mengapa? Karena Roh Allah akan bekerja di dalam tubuh kita. Supaya kita bisa bergerak selaras dengan Roh Kudus. Kadang Roh Kudus itu penurut. Roh kita juga penurut. Roh Kudus itu selalu menurut apa yang dititahkan oleh Tuhan. Gak akan dia bantah. Itu sudah diatur dari sorga. Dia hanya turuti. Manakala Anda dan saya tubuh ini tidak diselaraskan, berarti kita mendukakannya. Itu kata firman Tuhan, kita lihat. Matius pasal 12, 31 dan 32. Matius pasal 12, 31, 32 berkata seperti itu. Saya bacakan buat Anda karena ini ada beberapa ayat. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang pun tidak. Terkadang waktu kita membaca ayat ini, apa sih kolerasinya, maksudnya B? Memang kelihatannya konteksnya berbeda. Tetapi saya mau kasih tahu, dengarkan baik-baik. Ya, walaupun kontennya berbeda, tetapi konteksnya sama. Konteksnya apa? Manakala engkau tidak menuruti, manakala engkau tidak menturuti apa yang Dia mau, sesungguhnya kita sedang menghujat. Kita sedang membantah-bantahan. Itulah sebabnya Alkitab kata, janganlah engkau berbantah-bantahan. Waktu kita sedang berbantah-bantahan dengan Dia, sebenarnya kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, itu dikata mendukakan Dia. Di situ dikatakan bahwa orang yang kepahitan, orang yang berkata-kata kotor, orang yang sembrono, orang-orang seperti itu adalah digambarkan mendukakan Roh Kudus. Mengapa seperti itu? Persoalannya, manakala Roh Kudus diam di dalam seseorang, yang harus dimanifestasikan adalah ketuhanan yang jelas. Ngaku penuh Roh Kudus. Satu hari saya paling suka
Dulu saya paling suka ngetes orang. Jadi satu hari saya ketemu anak Tuhan. Dia bilang sama saya sudah penuh dengan roh. Saya juga bisa berbahasa roh. Saya juga peka dalam roh. Saya bilang begini, siapa bilang? Anda begini, penuh roh. Mana mungkin. Iya, saya penuh roh tau enggak? Jangan kamu macam-macam. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus tahu. Emangnya kalian saja. Nah itu dia saya bilang. Orang yang penuh apa itu saya bilang. Saya baru bilang Anda tidak penuh roh, Anda udah marah-marah. Ya kan? Terkadang kita cepat sekali berkata-kata, tapi lambat kita berpikir. Kenapa? Karena kita cuma hanya mengasumsikan roh seturut dengan pola pikir kita. Enggak seperti itu. Roh Kudus bekerja sesuai dengan tatanan dia. Tetapi manakala kita menganggap bahwa kita dipenuhi roh, tetapi kita tidak menjalankan sesuai dengan kehendak roh, artinya kita mendukakannya. Kalau kita mendukakan, nggak diampuni di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Contoh lain apalagi? Contoh lain kalau kita sudah anggap anak Tuhan, sudah KG tadi banyak kesaksian. Biasanya kalau dalam 1 minggu setelah KG itu luar biasa banget. Saya tahu deh, nyembah juga rasa itu nyentuh sorga banget. 1 bulan ceritanya beda lagi tuh. Ya kan? Tetapi setelah itu kita kembali lagi ke dunia lama kita. Gosip mah iya. Kelakuan-kelakuan jelek kita iya. Tidak ada perubahan sama sekali. Mama baru ngomong 1 kalimat, kamu 10. Karena mama udah tua, Anda masih muda ngomongnya cepat. Papa baru tarik nafas, mau ngomong, papa diem. Apakah tipe seperti itu sudah penuh roh? Dan saya mau katakan, betul, tidak usah sanksikan. Roh sudah penuhi kamu, cuman kamu tidak mengikuti gerakan roh. Kamu tidak smart, tidak mengalir bersama dengan dia. Karena dagingmu tidak terlatih. Mulut ini kan daging. Tangan ini daging, mata daging. Kita memandang orang dengan sinis, itu mata kita, itu daging kita. Memandang dengan sinis, memandang dengan sadis. Ada lagi, memandang dengan genit. Sama itu barangnya. Bilang kiri kanan, babe gak ngomongin kamu. Ya, maka jangan genit-genit. Ini mata, perlu dilatih. Boleh gak sih melihat ada cewek cantik kalau kita lihat gitu. Boleh gak? Boleh. Ya gak salah lah di depan mata. Cuma bilang gini, Tuhan terima kasih ada makhluk yang indah kau ciptakan. Jangan kayak parabola. Nah ini masalah. Kalau toh itu terjadi berarti memang Anda sangat mengagumi ciptaan Tuhan. Gak apa-apa juga. Masih boleh. Tapi jangan langsung menikmati lagi. Terus akhirnya siang jadi kenangan, malam jadi impian. Akhirnya apa? Anda mudah terangsang, akibatnya apa? Jatuh dalam pencobaan onani masturbasi. Saya banyak layani orang Kristen, bahkan pendeta juga. Maka saya bilang kalau pendeta-pendeta cepatlah Anda nikah lah. Ya, jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi anak-anak muda, jangan saya ngomong gitu, puji Tuhan. Cepat-cepat nikah, enak aja lu nikah. Alkitab bilang sebelum nikah tuh harus punya rumah dulu, punya kehidupan yang mapan, tau enggak? Kata orang tua, lu nikah anak orang ditaruh di mana katanya? Ya tahu di rumah juga sih, masa tahu di pohon. Tidak diampuni. Mengapa? Karena Anda sudah berjalan di dalam roh, Anda sudah penuh roh, tetapi tubuh ini tidak dilatih seturut dengan
gerakan roh. Matius pasal 7 berkata seperti ini. Saudara bisa ikuti gak apa yang saya sampaikan? Karena saya mau selesaikan secara utuh, karena pagi tadi tidak. Pasal 7 ayat 22 saya bacakan, tolong perhatikan saudaraku. Matius pasal 27 ayat 22 berkata seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Henyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, tolong diperhatikan. Ini ayat ditulis untuk sekarang atau akan datang. Dunia sekarang atau dunia akan datang. Halo, coba pikir sebentar. Ini ditulis untuk dunia sekarang atau dunia akan datang? Dunia akan datang. Karena di situ dikatakan manakala Yesus datang, berarti dia belum datang toh. Ini berbicara di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada begitu banyak orang datang kepada dia yang telah dipenuhi roh, melakukan pekerjaan-pekerjaan roh, tetapi sesuai dengan keinginan dia, bukan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena tidak dilatih seturut dengan kebenaran. Itulah yang dikatakan bahwa orang-orang seperti itu mendatangkan duka bagi Roh Kudus. Tidak diampuni di saat dunia sekarang maupun akan datang. Kalau Anda baca tadi kembali kepada Matius itu yang menghujat Roh Kudus, tidak diampuni sekarang ini. Tetapi pada saat waktu Yesus datang kedua kali juga tidak diampuni. Anda bayangkan. Jangan kita cuma hanya inginkan kuasa Roh Kudus dan berdoa, tetapi tubuh ini tidak dilatih seturut dengan firman Allah. Akibatnya kita tidak bisa melihat kemaksimalan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita hanya menarik Tuhan untuk kita melakukan apa yang kita mau lakukan. Dulu saya bertobat, setelah saya jadi pendeta, 10 tahun kemudian saya bertobat. Bayangkan, jadi pendeta saya mengaku di hadapan jemaat. Saya bertobat. 10 tahun saya memakai Tuhan. Saya menggunakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang saya inginkan. Hasilnya apa? Capek. Hasilnya apa? Letih, lesu, lelah, letoy. Hasilnya apa? Hasilnya cuma hanya emosi. Hasilnya apa? Hasilnya cuma keretakan. Ini berbicara semua hal. Jangan Anda pikir ini hanya hamba Tuhan. Tapi bicara dalam semua segi kehidupan. Dan saya berkata dulu saya memakai Tuhan. Setelah itu saya bertobat. Tuhan memakai saya. Nah kalau Tuhan memakai saya berarti saya harus menyediakan diri saya. Tubuh saya dipakai Tuhan. Saya harus kelola diri saya seturut dengan Tuhan mau. Supaya ketika dia bergerak, gerakannya pas. Jadi dulu saya memakai Tuhan, setelah 10 tahun kemudian Tuhan memakai saya beda. Lalu apa yang dihasilkan hari-hari ini, saya berkata ini bukan karena saya. Karena apa? Karena Tuhan. Tahukah Anda, apa kata Alkitab? Saya mau tanya, kita mengikuti Tuhan atau Tuhan mengikuti kita? Coba jawab. Kamu mengikuti Tuhan, maka tidak heran yang kamu ketemu hantu. Ya toh, kita ikuti Tuhan, tidak heran kita ketemu hantu. Sebab Alkitab katakan Tuhan turut bekerja. Nah kalau Tuhan turut bekerja, siapa yang kerja duluan? Tuhan turut bekerja, siapa yang kerja duluan? Coba jawab lagi dong. Anda lagi kamera nih kan ya? Anda ngikutin Tuhan. Ya, Anda ikuti Tuhan, udah gak berani lagi. Ya kan?
Waktu Anda sedang bekerja, Tuhan mengikuti kamu. Untuk apa? Memberikan, mendorong, menguatkan pada tujuan. Kalau apa yang kamu kerjakan selaras dengan kebenaran. Tapi pertanyaan saya, kata Alkitab, kita ini rumah Tuhan. Terus kita pergi ke tempat pelacuran. Tuhan ikut ke sana enggak? Tuhan ikut enggak? Terus kamu tidur sama pelacur, Tuhan ikut tidur sana enggak? Kok takut-takut jawabnya? Pertanyaan saya, Tuhan terus serta enggak? Turut, karena Alkitab kata dia penurut. Karena ada ayat berkata, hendaklah engkau sadar bahwa tubuhmu ada baik Allah. Di dalammu ada diam roh Allah. Janganlah kau memperhambakan diri kepada apa? Berhala-berhala. Nah, itu jelas sekali bahwa manakala roh Allah diam dalam diri kita, dia turut. Dan itulah dikata kita menghujat dia. Bayangkan aja kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, diam di pelacuran. Bukankah menghujat Roh Kudus? Bayangkannya begini ya. Bayangkannya begini. Presiden Anda bawa dia pergi ke tempat pelacuran. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Ini ngomongnya udah karena untuk anak-anak muda. Saya bicara begini aja deh. Ya, pagi tadi memang enggak begitu bicaranya. Dan kita terlalu muda. Kita berkata, oh Tuhan kan bisa lepaskan diri. Betul, tapi Alkitab kata roh Allah itu penurut. Maka itu bisa didukakan. Bisa didukakan. Seharusnya kalau kita bergerak dengan kehendak dia, roh Allah itu bergerak dengan kuasanya, kita akan mencapai maksimal. Maka Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya kita mesti sadar. Rasul Paulus ngajarin kita begini nih. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 berkata seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ini sebuah ilustrasi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan Rasul Paulus karena dia menggunakan ilustrasinya sebagai seorang petinju tidak boleh sembarangan tinju. Bukan petinju angin. Tidak. Capek nanti habis tenaganya. Dia diam. Hidungnya datang, langsung penyok hidungnya. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maksudnya apa? Maksudnya berita Injil. Enggak sembarangan berita. Artinya apa? Tidak sembarangan dia menggunakan tubuhnya dengan konsep dia. Dengan persepsi yang enggak. Dia melatih tubuhnya. Kalau kita mau berita Injil, sekolah teologi ya. Hari ini dengan Babe bicara begini, para teolog langsung senang. Begitu betul Be. Perlu sekolah, perlu belajar, perlu pengetahuan. Jangan cuma hanya berdoa. Roh tanpa pengetahuan itu mudah penyesatan. Tapi pengetahuan tanpa roh enggak tajam. Perlu sekolah, perlu belajar. Otak ini tubuh kan perlu dilatih. Supaya kita tidak asal ngomong saja. Perlu kita ada mentor. Perlu ada bapak, perlu ada guru. Hargai orang lain. Dan itu kata Rasul Paulus. Supaya kita manakala kita melayani sampai akhirnya kita enggak ditolak. Kenapa? Kita banyak melayani sana sini. Kita sudah lakukan mujizat. Tuhan katakan apa? Enyalah engkau. Kan capek. Itu kalau untuk Injil. Untuk apa lagi? Sama saja kalau kita di dalam kehidupan kita.
Kalau kita mau jadi pengusaha, jangan sembarang tinju istilahnya. Jangan sembarang usaha. Usaha itu sesuai dengan kebenaran. Boleh nipu enggak usaha? Kalau ditanya enggak boleh sih. Tapi kalau enggak ditanya bolehlah. Enggak ada yang tahu. Ya kan gitu. Sayang kalau dibuang, rugi. Ayam sudah 3 hari masih digoreng lagi. Tahu enggak ya, ini kalau ada jualan di sini nih, hari ini anggap saja Babe sedang nasihati Anda. Anda takut rugi, Anda akan jadi rugi. Benar. Anda baca label minyak, kalau goreng tidak boleh lebih di atas 2 kali. Kalau Anda lakukan 2 kali, Anda sedang meracuni lebih dari sianida. Kalau sianida langsung ke Balikpapan, lalu ke Sukabumi. Ya, tapi kalau minyak itu yang digoreng di atas 2 kali, Anda pakai lagi, dia nggak ke Balikpapan, ke Sungai Bangkong dulu. Jadi bodoh, alias bodoh, otaknya jadi kecil, pertumbuhan otaknya kerdil. Itu salah satu dampaknya. Berarti itu penting. Terus, waduh Be, kalau coba goreng 2 kali, rugi banget dong. Iya, memang rugi. Kan kamu diberikan nalar. Kita latihan cara bagaimana kita mengelola. Kan ada namanya alam, itu harus ada tata dan kelola. Alam itu memberikan kita ruang, waktu dan benda. Dan di dalam hidup kita, manusia, tubuh kita ada roh, jiwa dan tubuh. Untuk dia bergerak itu namanya ada kehidupan. Perlu ada namanya manajemen. Kalau namanya manajemen melibatkan 3 lagi. Ada kepemimpinan, ada pemimpin, ada manajer, ada yang namanya pekerja. Enggak ada itu namanya suatu perusahaan cuma karyawan aja. Bagaimana kalau baru buka? Ya Anda sendiri karyawannya. Anda sendiri ya manajernya. Anda sendiri iya pemimpinnya. Nah, itu di KG tuh. Enggak bisa lari itu. Nah, ketiga aspek itu memiliki standar cara kita mendewasakannya. Pemimpin apa yang kita dewasakan. Manajer apa yang kita perlengkapi. Pekerja apa yang diperlengkapi. Nggak usah sembarangan. Terkadang pekerja jadi bos. Bos jadi pekerja. Itu terbalik-balik itu namanya. Ketakutan itu namanya. Oke ya, nggak usah di sini lama-lama. Nanti di sesi apa saya akan bicara tentang ini. Sesi lain maksud saya. Jadi itu penting. Kalau kita mau jadi bos, jangan sembarangan tinju. Kalau kita sembarangan menggunakan otak kita, kerjanya sembarangan, kaya sih, tapi sementara saja. Itu kata Rasul Paulus. Jangan sampai begitu kaya, tiba-tiba pakai baju oranye. Mau begitu? Kan gak mau kan? Wih, kemana-mana dikawal. Ada bodyguardnya. Kan mantap juga. Sukses besar. Gak lama lagi dikawal juga pakai seragam baju oranye. Bahkan sekarang kawalnya mesra lagi. Tangan kiri kanan langsung digendong. Kan seperti itu. Itulah katakan Alkitab. Bahwa saya tidak mau memberitakan Injil. Kemudian saya ditolak. Artinya saya tidak mau jadi sukses. Lalu saya tidak bisa nikmati. Kalau saya aplikasikan ke dalam rumah tangga. Saya tidak mau menikah, lalu saya juga tertolak di rumah. Karena sembarangan nikah. Begitu lihat matanya, lintik matamu menawan hatiku. Langsung jatuh cinta, besok ngelamar, nikah. Masih bagus itu, nanti malam langsung kawin katanya. Besok baru nikah, lusa ditolak kehidupan. Duduknya apa? Ribut terus, cekcok terus. Karena apa? Anda hidupnya cekcok. Karena diawali dengan apa? Cocok-cocokan. Ada yang saya tanya, kamu ngapain kamu nikah sama dia? Mengapa kamu bisa nikah? Cocok banget Be. Kalau kamu
didasari cocok, siap-siap nanti cekcok saya bilang. Kalau sudah cekcok, siap-siap sakit encok saya bilang. Terkadang saling bacok saya bilang. Kan begitu. Karena cocok. Cocok itu cuma pandangan mata. Cocok di mananya saya tanya. Cocok B, dandanannya mantep. Kalau dia nggak dandan gimana? Ah itu saya belum tahu B, urusan nanti aja B. Salah. Kita mau nikah, jangan sampai kita nikah tertolak. Ngerti nggak? Nah maksud ayat ini panjang sekali. Itulah sebabnya kita perlu latih tubuh kita supaya kita mengambil keputusan tidak keluar dari kebenaran. Bilang kebenaran. Saya senang kemarin Habibie berkata bahwa manusia Indonesia harus menciptakan sumber daya manusianya. Hidup jangan bergantung kepada sumber daya alam. Sebab negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam hari-hari ini sedang mengalami kemerosotan. Namanya dekadensi ekonomi, kemerosotan atau depresiasi ekonomi. Ada banyak negara mengarah kepada kebangkrutan. Tapi negara-negara yang memperhatikan sumber daya manusia, beberapa negara yang tidak punya sumber daya alam, saya tidak etis sebut negara itu. Tapi Anda kalau baca di Google, buka di Google tahu, ada beberapa negara di dunia ini yang tidak memiliki atau tidak mencukupi yang namanya sumber daya alam. Tapi karena mereka punya sumber daya manusia, mereka bisa menjadikan negaranya penuh dengan apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Terkadang kita orang Kristen beranggapan ini mujizat. Salah satu contoh saya bertobat juga. Saya mengerti tentang firman Tuhan. Saya juga mengerti tentang kata mujizat. Kali pertama saya sampai di Israel, saya melihat perbedaan antara beberapa negara tetangga. Saya terkagum-kagum. Luar biasa Tuhan. Memang betul Tuhan kita luar biasa. Apa sebab? Karena yang lain itu gundul, dia hijau. Bayangkan kita bisa makan pisang Ambon di Israel manis. Ya, semua buah-buahan manis. Saya bilang inilah tanah perjanjian. Saya berpikir anugerah Tuhan itu dari sorga plek gitu aja. Dulu. Kali kedua juga saya masih beranggapan seperti itu. Bahkan saya beritakan kepada tuh dia tanah perjanjian. Tapi ya kali ketiga saya datang. Satu hari saya iseng, saya korek-korek tanahnya. Saya temukan banyak selang-selangnya. Loh ngapain itu selang? Saya tanya kepada tour leadernya. Ini ada apa? Dan inilah teknologi. Inilah teknologinya Israel. Israel tidak punya sumber daya alam yang cukup. Tapi dia punya sumber daya manusia yang cukup. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Padang gurun yang pasir itu dialirkan mineral-mineralnya yang diambil dari laut mati, dikelola menjadi mineral, disalurkan ke seluruh hijau subur. Itu bersumber daya manusia. Artinya manusianya. Jadi Tuhan memberikan perjanjian kepada kita bukan keadaan. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan menjanjikan keberadaan diri kita, hati kita. Jangan nanti Anda berkata, saya sudah ditakdirkan seperti begini, B. Saya memang dilahirkan dari kampung yang susah, B. Saya memang dari suku yang susah, B. Ada orang yang sukunya susah diajar, sehingga tidak terpelajar terus. Ada, ya. Lalu ada yang mestigma begitu. Ini memang begitulah. Terus saya bilang, monyet kok bisa? Nggak enak banget ya dibandingkan monyet ya. Itu manusia. Monyet saja kalau dilatih bisa. Anjing saja dilatih bisa. Saya yakin peradaban manusia lebih baik daripada itu. Ada amin enggak? Hanya kadang-kadang kita terstigma dengan keberadaan kita, keadaan kita, suku kita, budaya kita. Kami memang orangnya seperti ini, Be. Terima nasib, salah. Nasib kita yang tentukan. Ingat kejadian kita dahsyat. Walaupun warna kulitmu hitam atau putih. Walaupun rambutmu keriting atau botak sekalian.
Tapi kalau kita sadar bahwa kita dahsyat, latih, temukan. Itulah sebabnya kitab Amsal berkata, rancangan Tuhan dalam manusia itu di dalam hati yang dalam. Bagaikan sumur yang tak terselami. Hanya orang pandai yang bisa menggali. Ada rancangan besar dalam hidup kita, saudaraku. Ayo tepuk kiri kananmu. Ada rancangan yang besar dalam dirimu. Perlu Anda melatih dirimu, temukan. Saya harus tutup dengan 3 hal yang paling penting untuk kita melatih. Cara bagaimana kita melatih? Yang pertama kita baca Roma pasal 12. Karena saya punya waktu, saya selesaikan. Ya, saya coba konstruksi khotbah saya sejalan dengan waktunya. Roma pasal 12, 1 dan 2 kita baca. Roma pasal 2, 1 dan 2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakala kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama Anda dengarkan, kalau kita mau latih tubuh, pertama apa yang dilatih dulu? Yang dilatih adalah otak ini dulu. Tumbuhkan akal budi yang tercerahkan. Bilang, tumbuhkan akal budi yang tercerahkan. Jangan akal budi yang tersandra. Pak Habibie berkata begini semalam. Manakala kita bergantung kepada sumber daya manusia model apa yang kita bergantung? Kalau manusia yang cuma berani nekat bawa pistol, petantang-petenteng, orang main ditembak. Jangan yang bergantung seperti itu. Hancur bangsa ini. Kalau kita bergantung kepada tubuh kita, bergantung pada sumber daya manusia yang hidupnya cuma hanya caci maki orang, hidupnya cuma hanya mengutukin orang, hidupnya cuma hanya merampas hak orang, hidupnya cuma hanya merusak orang. Kalau pria-pria hidupnya cuma hanya menghancurkan rumah tangga orang. Apakah yang besar itu kita bergantung? Bagus dia berkata, bergantunglah kepada sumber daya manusia yang dibebaskan dan dikembangkan. Itu menurut Pak Habibie. Kalau Anda dengar kemarin dia ngomong begitu. Usianya sudah 80. Ini orang sangat memberikan pencerahan buat saya. Tapi saya puter. Maksudnya gini, kita harus ngerti bahwa otak ini tidak boleh tersandra. Mengapa dia berkata seperti itu? Dia bilang begini, ada satu kalimat yang bagus sekali. Waktu ia ditanya, dikasih tahu bahwa ada Ibnu Sutowo, ada Pertamina. Dia bilang saya tidak tahu tuh Pertamina apa. Lu bayangin orang Indonesia sehebat dia nggak tahu apa itu Pertamina. Karena waktu itu di Jerman. Maksudnya apa? Kok dia nggak tahu? Dia bilang, aku tidak mau otakku yang segede bakpao ini sibuk dengan urusan yang tiap hari hiruk pikuk itu. Aku tidak mau kalah sama orang Jerman. Aku mau pakai otak ini nyerap seluruh ilmunya itu. Sehingga tiap nggak baca koran ini DPR, ini MPR, dia nggak mau urusan begitu-gituan. Tapi terkadang kita ini otak yang udah kecil ini dipakai buat Facebook, ngedebuk. Gebuk sana, gebuk sini. Apalagi sekarang ada game nih. Aduh, dulu saya juga sempat terjadi seperti itu. Ya, main game, tapi dulu tidak ada game di online. Tapi gamenya di mana? Gamenya itu yang dulu pakai itu tuh. Waduh, itu ke gereja tuh kantongin loh. Begitu ke gereja, aku sudah level 10. Lu level berapa? 3. Oh kurang. Besok gua lagi inden lagi level 30. Seakan-akan kita ini mau juara dunia. Kita sedang dibodohin. Otak kita disandra. Menurut Habibie seperti itu. Kita sibuk otak ini dipakai hal-hal yang tidak ada gunanya. Pakai yang guna. Apalagi kita ini anak Tuhan. Maka saya punya kesimpulan bukan hanya merdeka. Saya berkata bergantunglah kepada sumber daya manusia. 2 hal.
manusia yang berketuhanan dan manusia yang berkedaulatan. Nah, kalau saya atur begitu. Otaknya ini penuhi dengan firman Tuhan. Maka itu dikatakan bahwa akal budi yang tercerahkan. Waktu akal budi yang tercerahkan, kita terus membaca Alkitab, terus menerus, ngerti tidak ngerti, konsisten kita membaca, otak kita ini akan termemori. Kemudian tubuh kita ini terbarukan. Itu namanya sumber daya terbarukan. Sumber daya ini loh yang diperlukan Tuhan menjadi persembahan kudus, dan itulah ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu bisa pakai tubuh kita itu melayani orang. Bisa memberikan pertolongan buat orang. Bukan cuma cakap di gereja, kita hanya seperti gereja itulah tempat kita masuk surga. Yang di luar sana orang-orang yang penuh neraka. Pikiran seperti ini perlu mengalami pencerahan. Tepuk dong kiri kanannya. Pikiran ini perlu dicerahkan. Perlu direstorasikan. Enak enggak? Kadang-kadang kita pendeta asik aja teriak. Hal ini perlu latih. Kalau ditanya Anda berapa lama jadi orang Kristen, berapa lama Anda jadi pengajar? Kalau sekedar cuma pengetahuan saja, belum. Action bro, action. Lakukan, ciptakan. Kalau di masa kita belum bisa, tapi pikiran kita sudah melebar kemana-mana. Nah, cara bagaimana kita melatih tubuh? Akal budi yang tercerahkan. Tumbuhkan akal budi yang tercerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir selesai. Artinya berapa menit lagi kita mau mendarat di Spadio. Kecepatan mesin sedang diturunkan dari ketinggian 36.000 kaki menjadi 20.000 kaki. Moga-moga gak ada angin dan ribut sehingga bisa melanding dengan baik. Kalau ada angin ribut, kita putar-putar sebentar. Yang kedua kita baca di ayat 3 sampai ke 6. Roma pasal 12. Ayat 3 saya baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan oleh kepada kamu masing-masing. Dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Ya, berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Setiap karunia ada talian dengan apa? Iman. Sekali lagi, setiap karunia ada talian dengan apa? Iman. Dan Alkitab katakan, jangan kau berpikir sedemikian rupa melampaui iman yang dikaruniakan. Bagaimana kita bisa bergerak? Bagaimana kita bisa bergerak kalau kita tidak berpikir? Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak berpikir terlebih dahulu? Sementara kita katakan, jangan kau berpikir melampaui imanmu. Nah, ini yang penting sekali. Kita mau melatih tubuh kita. Apa dulu latih? Yang dilatih adalah iman kita duluan. Maka itu saya kata, tumbuhkanlah iman. Cara bagaimana? Caranya lakukan. Lakukan yang terkecil. Kalau Anda bisa lakukan yang kecil, pasti Anda bisa lakukan yang besar.
Saya pernah baca satu catatan dari Habibie lagi. Waktu lagi 98 kan sibuk sekali itu beliau. Waduh sibuk banget deh kalau Anda lihat kegiatannya karena waktu itu baru jadi presiden. Ditanya sama wartawan, Pak apa yang membuat Bapak eksis? Dia bilang aku olahraga. Satu hari 6 kilo dia berenang. Waktu itu umurnya 60-an. 70-an kali ya, sekarang udah 80. Ya 60-an lah. Berenang 6 kilo. Walaupun tidak berenang secara kontinu. Saya nggak tahu dikumpul dari berapa kali. Tapi yang jelas 6 kilo. Saya tertarik pada waktu itu, saya mau pengen berenang juga. Kali pertama saya datang ke GOR, di Pangsuma itu Olimpik sekali jalan 50 meter, 2 kali 100. Saya baru berenang 1 kali. Kalah saya sama Habibie. Umur saya baru sekitar 40-an. Dia 60-an. Kok kalah ya? Terus saya bilang, nasib. Udah, bukan bagian saya berenang. Jogging sajalah. Nggak pernah saya bisa berenang. Saya bilang hari ini enggak apa-apa. Saya dapat sekali jalan 50, tapi saya pengen berenang 2 kilo. Cara gimana? Tiap kali 1 putaran saya narik nafas. Terus berenang lagi, narik nafas lagi, berenang lagi. Hanya bisa saya lakukan sekali pergi 50 meter, diam kurang lebih berapa menit, berenang lagi. Tapi besok saya mau tingkatkan, sekali berenang bulak-balik. Berarti 100 meter. Lusanya lagi saya bisa 2 kali bulak-balik. Berarti sudah 200 meter. Akhirnya 1 bulan saya bisa 10 kali bulak-balik. Bisa nggak saya mencapai 6 kilo? Bisa. Kalau Anda lihat orang sukses, bisa nggak kamu sukses? Bisa. Tapi jangan kita lihat kesuksesannya, lalu kita mikirin, lalu kita pengen sukses seperti itu. Kita menghalalkan segala cara. Lihat kesuksesan orang itu kasih karunia. Tapi lihat diri kita, itu namanya apa? Kebijakan. Kita mengambil sebuah keputusan mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, mulai dari apa yang ada pada diri kita. Jangan begitu saya ngomong begitu, kami tidak dilatih si B. Kami gak punya modal B. Dan orang itu adalah yang gagal sebelum berperang. Bilang kiri, itulah orang yang gagal sebelum berperang. Kita semua dimungkinkan menjadi orang sukses, amin. Mulai segala hal, latih. Kalau biasa suka maki-maki orang, mulai dikurangin dulu. Itu latihan iman kita. Begitu kita mau marah, kamu bagus deh. Begitu suaminya pulang agak malam, papi mantep. Mulai latihan. Tumbuhkan iman. Maka itu tiap urapan awal tahun dikasih kesempatan untuk kita apa? Kasih persembahan sulung. Persembahan sulung bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Tapi itu diberikan kesempatan untuk kita latih iman kita. Latih itu. Kenapa? Kita butuh iman berjalan di tahun akan datang. Tumbuhkan iman kita. Memberi itu tumbuhkan iman. Tanda kita beriman atau tidak. Enggak ada ikatan itu. Jangan bilang kewajiban, enggak ada kewajiban. Itu urusan masing-masing punya iman atau tidak. Gereja cuma buka 1 tahun 1 kali. Kesempatan Anda tumbuhkan imanmu. Karena kita mau latih. Manakala kita punya iman, kita tidak akan pernah bangkrut dan susah dalam hidup ini. Amen. Itu yang kedua. Yang terakhir, pemusik boleh maju. Nah, ini penting nih. Ayat 9, pasal yang sama. 9 dan terusnya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Hormat. Alkitab katakan apa? Jangan kita saling menipu.
Alkitab katakan apa? Jangan berpura-pura. Ada satu istilah di antara kita. Tidak ada apa? Tidak ada dusta. Ayo bilang sama kiri. Di antara kita tidak ada dusta. Jangan coba kelihatannya duduknya gerejanya sama. Halo, shalom, selamat datang. Shalom, selamat datang. Hari ini gua kenapa duduk sama ini bau keringat banget. Hatinya ngomel sendiri. Gua lagi sial banget duduk sama orang yang bau keringat. Itu, terkadang kita ngomel di hati, itu namanya kita sedang menipu diri kita sendiri. Ngerti gak? Kita sedang bicara dengan diri kita, itu paling bahaya. Lebih baik kita bicara keluar. Supaya orang tahu kita bisa diperbaiki. Kalau kita bicara sendiri, siapa yang bisa perbaiki? Gak ada yang bisa perbaiki. Tetapi kerusakan itu mulai pada diri kita. Maka itu dikata keterbukaan. Supaya hidup kita dimaksimalkan. Maksudnya apa ini? Tumbuhkan karakter ilahi. Karakter ilahi adalah orang yang berani mengakui kelemahan dia. Mendahului orang di antara kita. Memberi hormat buat orang. Hargai sesama kita. Hargai orang lain. Setiap ide apapun. Itulah orang yang berkarakter ilahi. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang hebat. Kita tidak mungkin akan jadi orang yang maksimal. Manakala kita tidak pernah menghargai orang lain itu punya karya sendiri. Walaupun mungkin dalam tatanannya apa yang dicapai di bawah kita. Walaupun. Tapi kalau kita menghargai itu masuk ke dalam diri kita, kita lebih dari dia. Mengerti gak maksud saya? Kita pikir kita sekolah tinggi semua sudah hebat, yang lain semua bodoh. Orang yang berpikir seperti itu ada orang yang paling bodoh di dunia. Kalau kita sekolah tinggi, ada orang yang sekolahnya biasa tapi punya gagasan-gagasan luar biasa. Hargai gagasannya, kita akan jadi orang yang lebih. Paham gak? Anak-anak muda, bangkitkan semangat satu ini. Maksudnya apa? Inilah karakter ilahi. Yang pertama apa? Latih tubuh. Latih dulu apa? Tumbuhkan apa? Akal budi yang tercerahkan. Jangan tersempit, jangan tersandra. Itu ibadah yang sejati loh. Yang kedua, tumbuhkan standar imanmu. Cara gimana? Lakukan. Jangan cuma karena pacar, baru kita lakukan demi pacar. Jangan orang yang kita, aduh ini orang luar biasa. Saya mau buat sesuatu untuk dia. Jangan. Kita melakukan sesuatu berdasarkan keadaan. Bukan berdasarkan apa? Kasih. Kalau kasih itu tidak memandang. Kasih itu tumbuh dari dalam pengenalan. Yang ketiga apa? Tumbuhkan karakter ilahi. Maka tubuhmu yang terlatih sebagian itu akan meminimal kita dari pencobaan. Meminimalkan kita dari kegagalan. Meminimalkan kita dari dunia yang semerautan. Sebab karena kita diciptakan Tuhan dahsyat, maka kita akan dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Ada satu lagu berkata, aku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,
sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik mainkan pujian dengan lembut. Saudara, betapa sering kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Baik usaha, rumah tangga, pelayanan apa saja. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada alasan buat Anda dan saya mengatakan kegagalan kita itu disebabkan karena faktor keadaan. Bukan. Keputusan. Anda mau jadi orang yang berhasil atau gagal. Kalau Anda mau jadi orang yang berhasil, walaupun gagal, bukanlah kegagalan. Itu perjalanan menuju keberhasilan. Itulah sebabnya kita jangan berpikir bahwa saya gagal karena saya bodoh. Saya gagal karena faktor orang lain. Saya gagal karena sana, karena sini. Saya tidak bisa karena si A, si B. Salah. Ubah pola pikir itu. Saya melakukan masturbasi karena saya tidak tahan. Salah. Saya pergi berzina karena istri saya tidak mau layani saya. Salah. Ubah pikirannya. Latih terlebih dahulu akal pikiran kita. Berpikirlah apa yang kita lakukan itu semua adalah tidak baik di hadapan Tuhan. Berpikirlah bahwa apa yang sedang kita buat itu tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau itu terus kita tanamkan di dalam memori pikiran kita, tubuh kita akan mulai bereaksi sesuai dengan pikiran kita. Saya kalau tidur larut malam, dengan segala aktivitas saya yang tidak menunjang pelayanan hidup saya, rumah tangga saya, kerjaan saya, kita bisa berpikir bahwa itu tidak baik. Kita konsumsi makanan-makanan. Kita mulai berpikir, kita gunakan rasio yang benar. Kita berpikir dengan konteks yang benar. Benar gak kita makan seperti itu? Kalau Alkitab mengajarkan tidak benar, mulai kita berpikir tidak baik saya makan seperti itu. Tidak baik saya berperilaku seperti itu. Lambat atau cepat tubuh kita akan terlatih untuk tidak melakukan itu. Mulai dari pikiran. Yang kedua, jangan bertanya kepada orang. Mulai dari diri kita lakukan. Dari yang terkecil, tumbuhkan imanmu. Jangan bergantung kepada keadaan. Bergantunglah kepada keputusan kita. Walaupun dalam keadaan berat, jikalau kita mengambil keputusan yang benar,
iman kita akan bertumbuh. Kita mulai terbuka. Tidak menipu diri kita. Kita kalau ada masalah terhadap satu sama lain, kita terbuka. Minta pertolongan mentor kita untuk dibebaskan. Jangan menjadi penipu sesama kita. Tumbuhkan karakter ilahi. Jangan pura-pura. Suami istri, hubungan di antara sesama, di antara kita tidak ada dusta. Kalau kita masih sembunyikan hal itu, saya mau berkata kita akan ketemu dengan dunia atau sosial. Kalau kita bisa berlaku seperti itu terhadap orang lain, orang akan lakukan itu terhadap kita. Enggak enak. Malam ini saya mau berdoa jika saudara gagal terus di dalam hidup ini. Kali ketiga saya berkhotbah. Tahun 2016, urutan khotbah saya Anda simak baik-baik. Kita mau berdamai dengan Tuhan supaya kita dapatkan kuasa. Dan kuasa itu tidak akan berarti kalau kita tidak memberikan tubuh kita bergerak bersama Dia. Jikalau saudaraku seringkali mengalami kegagalan, baik hubungan sesama, suami istri, bisnis dan sebagainya. Ada masalah seperti itu. Saya beri kesempatan Anda maju dan saya akan berdoa. Bapa, ku persembahkan Sebelum saya turun dari sebagai mimbar ini, persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. buat Anda yang maju, tangannya terangkat pada berjanji di hadapan Tuhan. Yes. Ku sembahkan Tuhan. Jangan mau menerima sebuah dakwaan. Jangan mau terima satu dakwaan. Anda adalah dahsyat. Anda bukan orang yang gagal. Anda adalah orang yang telah ditebus. Anda bisa mencapai semua itu. Angkat wajahmu, tangannya terangkat, berseru pada Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan. Mari saudara panggil. Mempersembahkan tubuhmu buat Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi semua,
Angkat wajahmu, katakan ku sembah kau. 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 Oh. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Sembah kau. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saudara yang di depan, tanganmu terangkat pada dia. Kepada jemaat Tuhan, saya mau berkata, apa yang kau pikirkan hari ini, apa yang kau pikirkan saat ini, itu akan terjadi pada dirimu. Apa yang kau pikirkan saat ini, itu akan terjadi pada Anda semua yang tidak maju ke depan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat, engkau diberkati seturut apa yang kau pikirkan, engkau sanggup melakukan karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupanmu. Segala gangguan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau dibebaskan. Engkau yang sakit mengalami kesembuhan, engkau yang susah akan tercerahkan mengalami sebuah kebangkitan baru. Engkau akan bersinar memuliakan nama Tuhan. Tapi bagi yang sakit ada akan mengalami kesembuhan. Yang di depan sini, hari ini ketika Anda ada di depan, tak ada manusia bisa menolong engkau. Hanya engkau sendiri yang bisa menolong engkau. Karena Tuhan sudah memberikan itu kepada kamu. Ketika engkau berkata, iya Tuhan, saat itulah engkau sedang bergerak bersama dengan Dia. Dan sekarang terima. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada Anda. Ketika Anda percaya, maka kuasa itu akan bekerja dan memampukan kamu, melepaskan kamu, mencerahkan kamu, dan membuat kamu sanggup untuk melakukannya. Sehingga engkau akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib sedang dan terus dikerjakan di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 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 di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah sedang bekerja dalam dirimu. Yesus. Yes. Yes. Tuhan memberkati. Jama. Jama. Jama semua. Jama. Jama. Jama, 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 jama. Oh, yes. Shara baba, shara baba, shaba baba, shaba baba, shaba baba, shaba baba, shara baba, shaba baba, shaba baba, shaba baba, shaba. Oh baba shaba, shakakara, shaba baba, shara baba. Rib, jama. Jama, 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 jama. Kuasa Allah turun atasmu, melepaskan, membebaskan. Oh Bapa, siapa 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 Bapa, oh Bapa, siapa Bapa. Jama. Kuasa Allah turun atasmu. Tuhan memberkati kamu. Bebaskan kamu. Dalam nama Yesus. Jama. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati kamu.
Jamah. Haleluya. Tuhan memberkati. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya.